Selamat malam sobat-sobat Pak Dikun, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Para sobat, belakangan ini dunia perayaman heboh. Dunia perayaman ramai dengan kabar tentang NBF atau Nanda Bewok Farm ya. Nanda Bewok Farm ini dikabarkan menjual ayam-ayam koleksinya, ayam-ayam simpanannya yang mayoritas adalah keturunan ayam impor dari Thailand, yang mana selain koleksi ayamnya, NBF juga akan menjual farm atau peternakannya teman-teman. Tentunya ini sangat mengagetkan ya bagi kebanyakan kalangan perayaman. Tapi kalau saya sendiri sih nggak kaget ya teman-teman. Khusus saya sendiri saya nggak begitu kaget, karena perayaman di negeri kita ini sebetulnya kalau saat ini sudah mencapai, kalau untuk jual beli ayam tuh mencapai titik jenuh. Saya bilang titik jenuh gimana? Yaitu dimana populasi peternak atau pedagang ayam itu saat ini sudah mencapai puncaknya. Jadi antara pedagang dan pembelinya sepertinya lebih banyak pedagangnya atau peternak yang hasil akhirnya adalah dijual belikan. Nah teman-teman, kalau saya bisa perbandingkan dari sekitaran saya aja, mungkin dari 10 peternak itu baru satu pembeli gitu kan. Bayangkan teman-teman kalau kemudian ada di area teman-teman ada pedagang bakso, pedagang baksonya itu warungnya ada 10, sedangkan yang mau beli satu gitu kan. Tentunya kan menang yang milih ya teman-teman. Masalahnya yang milih pun sekarang pilih-pilihnya juga selektif teman-teman, nggak asal beli. Artinya kalau cuman orang omong-omong cerita nih ayamnya dari Thailand, nih fotonya, pajaknya si ini si itu, farmnya si ini, lainnya si ini si itu gitu kan. Sekarang nggak ngaruh ya untuk pembeli-pembeli menengah ke atas ya. Pembeli-pembeli yang realistis itu orang-orang yang aktif berkompetisi teman-teman, baik di pro ataupun kontes. Ini pembeli, dan itu jumlahnya nggak banyak teman-teman. Yang pemain-pemain menengah ke atas itu paling dari populasi penghobi itu sekitar 5-10% ya. Sisanya adalah menengah ke bawah kalau penghobi ayam itu. Yang otomatis menengah ke bawah ini kan memang daya belinya di angka 500 sampai dengan 1000 ya untuk beli jago. Jadi kalau jago sendiri harga 1000 itu sebetulnya udah nggak ketemu teman-teman. Kenapa? Karena jago itu biasanya kita jual antara usia 9 sampai 10 bulan jago ya. Jadi taruh kata 10 bulan lah. 10 bulan, 10 kali 30 dalam hitungan kita rata-rata 1 bulan 30 hari. Berarti ada, kalau 10 bulan ada 300 hari ya teman-teman. Nah 1 juta dibagi 300, itu kan hasilnya cuma 3.500an lah gitu kan. Itu penghasilan upah kita setiap hari untuk membesarkan ayam tersebut 3.500. Bersihkah? Itu nggak bersih teman-teman. Itu kotor ya, dipotong pakan, terus masih kita resiko kematian ayamnya terkena penyakit, dan juga kadang kita membersihkan kandang ayam segala macam. Jadi kalau perayaman itu sebetulnya saat ini nyaris nggak masuk akal, dan kalau ternak nggak ketemu ya, nggak ketemu. Makanya nggak heran saya kalau kemudian sekelas Nanda Bewok Farm atau si Nanda Bewok ini kan memang kandangnya seperti stadion. Kayaknya beliau ini nggak pakai perencanaan yang matang gitu kan, karena memang kalau perayaman ini kemudian nggak pakai perencanaan yang matang, asal kemudian bikin kandang besar yang biayanya tentunya besar. Itu pembiayaan di kandang, belum kemudian untuk kelangsungan harian gitu kan, pakan dan gaji pegawai itu luar biasa lagi gitu teman-teman. Sedangkan pembelinya ya 80-90% pembeli itu saat ini di kelas menengah dan menengah ke bawah. 5-10% itu yang memang aktif di kompetisi ya teman-teman. Nah pembeli yang 5-10%, yang 80% ini kebanyakan beli ayam-ayam yang bermerek ya untuk mereka ternakan untuk dijual lagi, artinya jadi kompetitor teman-teman. Nah ini kan sebetulnya juga udah kesininya mencapai titik puncak ya teman-teman. Apalagi kalau kita lihat NBF ini kan nggak aktif kemudian di kompetisi.
ya resikonya ya susah untuk dikenal, untuk menjangkau para pembeli-pembeli yang realistis. Pembeli yang realistis itu seperti apa? Yaitu yang memang aktif di kompetisi. Kenapa saya bilang aktif? Ya kalau los ya di kalah ya ganti materi kan pasti beli lagi. Kalau peternak enggak. Peternak itu ganti materi ya mungkin kalau kena aratan, kena penyakit habis gitu kan. Artinya memang sebetulnya nggak realistis kalau kita itu sekarang usaha ayam hobi ya teman-teman. Beda kalau yang orang aktif di kompetisi ya tetap rame, tapi mereka pun kadang-kadang kan kalau ayamnya yang pertama beli mahal dari impor, bos-bos itu kadang-kadang mereka juga punya babon belum 1-2 ekor untuk regenerasi untuk saat ini. Artinya memang sebetulnya tertutup sebetulnya, sudah nggak realistis lagi ternak ayam hobi itu. Yang realistis ya ikut kompetisi cuman itu. Makanya teman-teman kalau saya upload video di YouTube tuh sebetulnya juga orang mau beli juga nggak saya tanggepin karena pasti juga harganya nggak realistis gitu kan. Saya tuh pelihara 1-2 ekor ya. Kalau ada yang bagus saya punya pembeli khusus yang memang aktif di kompetisi. Harganya bagus, standar. Kalau yang lainnya ya udah mending dikasih tetangga atau dijual bakul ke pasar karena memang udah nggak realistis lagi. Dengan harga-harga yang di bawah 1000 itu udah nggak realistis, nggak ketemu ya udah gitu kan. Kalau di orang yang aktif di kompetisi itu kebanyakan pelanggan yang pembeli saya juga mereka nggak nanya mereknya apa, keturunan dari mana, prestasinya orang tuanya kayak apa. Mereka lihat videonya sudah cocok, cobaan videonya udah cocok langsung transfer beres. Dan lumayan ya, biasanya lepas sampai di angka 2000-2500 teman-teman. Ya lumayan kan kalau kita punya 3 aja udah ketara gitu. Peliharanya itu jadi ada rasa puas gitu. Nah itu aja teman-teman obrolan kita. Salam seduluran dari Pak Dikun, yuk matur nuwun teman-teman.